nawaqidul wudu. Silakan gantian bacanya. Siapa yang baca? Yang pegang kitab? Silakan. Ya. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Anas bin Malik. Bacanya mulainya pakai qalal mu'allifu rahimahullah, atau qala Imam Ibn Hajar rahimahullah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. An-Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya' hatta takhfiqa ra'usuhum. Summa yusalluna wa la yatawaddauna. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Baik. Hadis yang pertama di bab nawaqidil wudu, bab yang membatalkan wudu. Jadi hadis-hadis yang nanti yang kita akan kupas adalah hadis-hadis apakah ini batal wudunya atau tidak. Kan babnya jadi itu ya. Ceritanya Anas ibn Malik cerita bahwa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu zaman Rasulullah, mereka pada nungguin sholat Isya. Ini hadisnya kita udah baca di Sahih Bukhari, itu nungguin sholat Isya sampai ngelayap, kalau bahasa kita ngelayap ya, sampai ngelayap. Terus mereka semuanya sholat tanpa wudu lagi. Babnya kalau cuma ngantuk, kalau ngelayap batalin wudu atau tidak? Enggak. Babnya kan summa yusalluna wala yatawaddaun. Berarti ngantuk, tidur. Nanti bab berikutnya atau hadis yang berikutnya, tidur yang kayak gimana yang batalin wudu? Apakah tidurnya doang itu membatalkan wudu? Apakah tidur membatalkan wudu? Kan ternyata tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan wudu. Imam Syafi'i bukan bilang tidur batal wudu. Sebenarnya Imam Syafi'i bilang kentutnya yang batalin wudu. Nanti terus orang tidur dia tidak bisa ngontrol apakah dia buang angin atau tidak. Jadi yang batalin wudu buang anginnya, bukan tidurnya. Kalau kita diri ngantuk-ngantuk, bahkan sampai sholat subuh umpamanya, sholat subuhnya di Masjid Haram, sampai jatuh kayak begini, apakah membatalkan wudu? Saya nggak tahu hadisnya di sini atau tidak. Abu Bakar juga pernah ngantuk sholat subuh, tapi nggak batal. Nah, walhasil ngantuk atau tidur tidak membatalkan wudu. Tapi nanti yang lain itu yang bisa membatalkan wudu, karena kita ketika tidur boleh jadi tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kalau bahasa Rasulullah yang lainnya, kenapa kita habis wudu, habis bangun tidur disuruh cuci tangan ya? Cuci tangan dulu baru ngerjain yang lainnya. Bahasa hadisnya kan karena kita nggak tahu aina batat yadahu. Mana semalam tangannya di mana nih? Jangan-jangan bahasa yang kasarnya lah, jangan-jangan pegang bagian depan atau pegang bagian belakang. Atau bahasa 17 tahun ke atasnya pegang punya bininya. Pegang punya bininya kan batal juga. Nah, kita nggak tahu, karena nggak tahu tadi Rasulullah bilang wudunya, tidurnya jadi membatalkan. Terus kita mau mulai yang lainnya disuruh cuci dulu. Ini hadis yang pertama, Ustaz. Hadis yang keduanya? An Aisyah taqalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadhu fala athhur. Iya. Afa ada'u shalah? Qala la innama dzalika irqun wa laysa bihaydin.
Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah wa idza adbarat faghsili angkid damutum summa sholli muttafaqun alaih. Walil Bukhari thumma tawadda'i likulli salatin wa asara muslimun illa annahu hadzafaha amdan. Ya. Ini tadi babnya kan tidur. Bab yang sekarang adalah kalau umpamanya orang ini, yang ini perempuan, punya istihadah. Punya istihadah, bukannya haid akan tapi darah yang keluar bukan haid. Kata orang perempuan darahnya berbeda ya, warnanya berbeda, waktunya juga mereka tahu. Yang laki-laki nggak tahu, biarin aja. Tapi kalau umpamanya kayak gini, ada yang nanya nih, namanya Fatimah binti Abi Hubais. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit, suka keluar darah istihadah. Apa saya nggak sholat? Apa saya tinggalin sholat? Jawab Rasulullah, enggak. Kalau inti istihadah itu irkun, itu darah kotor bahasa kitanya, atau kayak keringat tapi bukan keringat ini, apa di situ terjemahannya di situ apa Ustaz? Irkun dari urat ya. Apa? Dari urat. Dari ulat. Urat dibilang. Urat. Jadi ada yang kelainan pada pembuluh darah kali gitu maksudnya. Pembuluh darah mungkin bahasa kitanya pembuluh darah. Walaisa bihaidin, itu bukannya head. Terus kalau emang head, fa iza aqbal haidatuki, kalau emang datang waktu head, fada'is shalah. Kalau emang datangnya head, ya salatnya ditinggalin. Tapi kalau emang yang datang adalah dam istihadah, ini cuci aja, cuci terus salat. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, cuci, wudu, salat. Cuci, wudu, salat. Ini di bab yang ada yang lainnya bukannya harus mandi. Mandi. Mungkin hadis ntar kita akan baca. Yang di sini nggak pakai mandi ya. Kalau haid, selesai haid mandi. Tapi kalau misalnya istihadah kayak gimana? Di istihadahnya yang disuruh cuci adalah cuci airnya, cuci darahnya. Cuci darahnya nggak pakai mandi. Nah, di riwayat Imam Bukhari, tawaddu'i, pakai wudu aja terus sholat. Kayak orang lakinya kayak mazi, cuci aja mazinya, nggak usah pakai mandi. Habis itu wudu. Jadi dam mustahadah membatalkan wudu atau tidak? Ya, ini Imam Ibn Hajar bilang wa asyara Muslim ila annahu hadafaha amdan. Kata Imam Muslim, enggak usah pakai wudu lagi. Enggak usah pakai wudu lagi. Contoh kasusnya kayak gini. Kalau ada orang, ini masih perempuan, lagi mau sholat, tahu-tahu keluar darahnya itu. Apakah dia jadi batal wudunya? Bab kita kan bab nawakidul wudu. Nah, apakah batal wudunya? Imam Muslim pengen bilang enggak batal wudunya. Enggak batal wudunya, cuci aja darahnya. Cuci darahnya, caranya kayak gimana? Sekarang gampang ya, tinggal semprot aja. Semprot, enggak usah wudu lagi, tinggal sholat. Imam Bukhari enggak. Imam Bukhari riwayatnya batal wudunya, karena itu enggak usah pakai mandi, bersihin darahnya, wudulah, kemudian sholatlah. Nah, terus yang benar yang mana? Di sini perlunya jamak baina riwayat. Kita gabung antara semua riwayatnya. Mau yang hati-hati wudu, mau yang kurang hati-hati, ya udah cuman bersihin doang. Contoh, bapak kena luka ada darahnya. Ini udah punya wudu nih. Kena luka entah karena kena apa gitu ya, jatuh atau apa,
jatuh, luka. Bapak wudu lagi enggak? Darahnya gimana? Dibersihin. Darah najis enggak? Nah, babnya belum ya. Sekarang jawabannya biar aja kayak gitu. Yang benar yang mana? Entar jawabannya lama-lama kita bakal tahu mana riwayat yang kuatnya. Nah, sekarang kan riwayat yang sekarang ini kan yang perempuan dulu nih, jawaban buat perempuan yang mustahadah. Riwayatnya Imam Bukhari adalah pakai wudu lagi. Kalau riwayatnya Imam Muslim enggak usah pakai wudu lagi, bersihin aja darahnya langsung sholat. Nah, kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulan menurut Imam Bukhari, darah ini membatalkan wudu. Darah yang tadi itu darah istighadah membatalkan wudu, karena itu disuruh bersihin dan disuruh wudu. Orang boleh mentakwil, Pak. Kalau nanti dia bilang darahnya tidak membatalkan wudu, jangan-jangan bersihinnya pakai megang. Jadi yang membatalkannya adalah megangnya. Bisa gak ditawil kayak gini? Bisa. Semprot aja. Zaman dulu nggak ada, Pak, yang semprotan. Nah, zaman dulu kan airnya juga kan airnya terbatas ya. Alat media untuk mencucinya itu terbatas. Gayungnya bahasa kitanya terbatas. Nah, walhasil kayak gimana? Nah, bagi yang di sini banyak yang baru, saya lihat masih wajah baru. Di bab kita di sini, Pak, satu masalah bisa kita ambil 3 kesimpulan. Bisa 4 kesimpulan. Mana yang benar? Bab kita Imam Syafi'i ngambil yang A, Imam Abu Hanifah ngambil yang B, Imam Malik ngambil yang C. Mungkin kalau ada 4 pendapat, Imam Ahmad ngambil yang mana yang betul jadinya Ustaz? Di kita bakal mengatakan bahwa semuanya betul. Semuanya betul, semuanya punya dalil. Entar kita yang seret yang mana nih? Nanti bahasa kita ada yang lebih hati-hati. Kalau lebih hati-hati, kalau bab yang ini cuci wudu lagi, itu lebih hati-hati. Ada yang berpendapat gak usah pakai wudu lagi. Betul atau tidak? Betul riwayatnya tadi itu. Tadi Bapak yang nanti luka, bersihin aja darahnya. Bersihinnya pakai pegang atau enggak? Jadi gak usah pakai wudu. Entar dalilnya juga ada. Para sahabat yang habis perang luka, dia enggak pakai batal lagi tuh. Sebelum perang udah wudu. Perang nih. Perang kan kemungkinannya ketorek kan ya. Ketorek luka pakai wudu lagi enggak? Enggak. Berarti darah batal atau enggak? Enggak. Keluar darah enggak membatalkan wudu. Ntar gimana kalau umpamanya darahnya di sini dicolek? Batal atau tidak? Babnya ntar ya. Sekarang baru masuk ke bab istihadahnya. Baik. Yang keempatnya, An Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madza'an fa'amratul miqdada fa'amartu al-miqdada. Kalau fa'amartu artinya aku menjadikan dia imarah. Kalau di sini fa'amartu al-miqdada. Enggak pakai tasdid. Fa'amartu. Kalau pakai tasdid itu jadiin camat, jadiin wali kota, itu fa'amartu. Tapi kalau fa'amartu aku perintahkan. Aku perintahkan Miqdad ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'amartu al-miqdada ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihil wudu'u. Muttafaqun alaihi wal lafzul lil Bukhari. Nah, yang bab yang 64 nih, Mazi, ceritanya Ali bin Abi Thalib. Beliau orang yang gampang atau sering keluar mazi. Beliau mau nanya, malu, akhirnya nanya lewat SMS nih. SMS-nya dulu nggak ada handphonenya, SMS-nya lewat nyuruh Miqdad. Miqdad itu pembantunya atau sahabatnya Ali, untuk nanyain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya, apa jawab Rasulullah? Udah wudu aja. Masih membatalkan wudu atau tidak? Batalin wudu. Harus mandi atau enggak? Enggak. Berarti enggak harus mandi.
tapi harus wudu. Jadi kalau orang yang keluar mazi batal atau enggak? Wudunya batal. Tapi enggak mewajibkan mandi. Orang yang keluar mani wajib mandi, wudunya otomatis ya. Otomatis juga batal wudunya. Tapi kalau orang keluar mazi, nah ada yang mengatakan ini najis atau enggak mazi? Ada mengatakan tidak najis, kalau mazi najis. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang juga berpendapat bahwa mani najis. Alasannya semua yang keluar dari depan dan dari belakang najis, termasuk mani. Kan dijawab, Rasulullah berapa kali ngebersihin mani dengan kukunya. Bersihin, ada yang nempel dibersihin kukunya, nggak pakai wudu lagi. Jawabannya itu udah kering. Ini kalau main kayak begini Pak, ada aja jawabannya Pak. Karena itu kita harus legowo ya, maksudnya kita harus terbuka. Dan kita harus memaklumi ketika ada perbedaan pendapat. Ini udah kering nih, maka kalau mani yang kering nggak membatalkan, nggak najis. Tapi kalau mani yang basah najis. Cerita yang serang menyerang ilmiahnya, inti dari mana? Ada dari mani. Kalau gitu itu barang najis ya. Ketika dijawab yang ini udah nyerah dah tuh. Baru dibilang iya dah ada berpendapat mani enggak najis karena dia takut dia bilang dia barang najis. Karena asalnya dia adalah mimani yumna. Nah, kalau mazi kayak gimana? Nah, mazi banyak yang berpendapat mazi najis. Kalau umpamanya mazinya itu kena kainnya, maka kainnya dicuci. Tapi wudu nggak usah pakai mandi, wudu aja. Ini yang keempat. Ya, silakan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa an Aisyatan radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi tsumma rahoja ila sholati wa lam yatawaddo. Ahrajahu Ahmadu wa da'afahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi didhaifkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, mencium beberapa istri beliau, terus kemudian keluar tanpa sholat, tanpa berwudu lagi. Nih, fikihnya apakah menyentuh istri itu batal wudu? Kalau teks hadis ini batal enggak Ustaz? Enggak batal. Karena beliau mencium istrinya sholat tanpa wudu. Hadisnya kan dhaif, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ini dhaif. Hadis yang lainnya entar ada lagi. Kalau ngelihat hadis ini tidak membatalkan wudu. Bagi orang yang bilang batal Ustaz, kenapa? Menciumnya kan enggak langsung tuh. Aisyah lagi pakai cadar dicium katanya. Aisyah lagi atau Ummu Salamah pakai cadar dicium. Kalau pakai cadar dicium enggak usah diceritain di sini. Dan Rasulullah, ini harus dipahami kondisi sosial negara Arab ya. Mereka pakai cadarnya di luar rumah. Dalam rumah mah kagak. Nah, jadi Rasulullah apakah mencium Aisyah di luar rumah? Enggak mungkin. Menciumnya di dalam rumah. Dalam rumah pasti enggak pakai cadar. Berarti kan ada liko ya. Ada sentuhan antara kulit dengan kulit. Batal atau tidak? Kalau hadis ini tidak membatalkan, tapi hadisnya lemah. Kita lihat yang bawahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi ahraja minhu syai'un amla. Akhraja minhu syai'un amla. Ahraja minhu syai'un
Akhraja minhu syai'un. Akhraja ya. Itu A-nya di sini A-nya istifham ya, pertanyaan. Amla fala yahrujanna minal masjidil hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Itu bab tadi bab mencium istri batal atau tidak. Dan sekarang nih babnya adalah bab kalau keluar suara batal atau tidak. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, kalau yang perutnya keruyuk-keruyuk, kerucuk-kerucuk gitu, apakah perutnya bunyi itu membatalkan wudunya? Dan dia ragu, akhraja min husay. Ini ada yang keluar gak dari dari belakang ini? Dia ragu. Jangan batalin wudunya sampai dia dengar suara. Artinya apa? Perut yang muter tidak membatalkan wudu. Suara perut yang keruyuk-keruyuk kayak gitu, atau kita semuanya udah ngalamin ya, itu tidak membatalkan wudu sampai keluar angin. Kalau keluar angin itu baru batal. Kalau anginnya nggak keluar tapi baunya nyampe. Oh ya jidarihan, ini kan iniannya. Baunya nyampe, batal. Iya. Indikatornya kan dua. Indikatornya berasa atau baunya yang berasa. Nah, ini silakan. Nah, walhasil ini sering banget kita ya, apalagi kita lagi sakit perut. Salat suka ada yang bunyi di perut. Kalau bunyinya di perut, maka tidak membatalkan wudu. Kalau bunyinya di luar, apalagi sampai anginnya terasa, maka itu baru membatalkan wudu. Ya, disambung. Wa an Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi sholati alaihi wudu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa ba'atun minka ahrajahul hamsatu wa sahahu Ibnu Hibban faqala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisin Busra. Ya, ini jadi bahan hilaf nih. Baca dulu yang bawahnya. Karena ini berkaitan dengan 67 dengan 68 berkaitan. Ya, baca dulu yang bawah. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawaddo ahrajahul hamsatu wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wal asahu sayin fil hadzal bab. Ya. Sengaja saya baca 68 dulu baru baca 67. 68 an Busra binti Safwan radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang nyolek, yang megang bagian depannya, zakarnya, maka hendaklah dia batal, dia berwudu. Artinya menyentuh kemaluan batal enggak? Batal. Kan ini kan zahirnya kan kayak gini. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih hadisnya. Mana dibilang? Akhrajul khamsah diriwayatkan oleh lima imam. Tirmizi bilang sahih, Ibnu Hibban bilang sahih, Imam Bukhari bilang bukan bilang sahih. Ini merupakan yang paling sahih di bab ini. Berarti hadis 68 hadisnya orang yang nyentuh bagian depannya laki-laki maupun perempuan maka batal wudunya. Fala tawaddo, batal wudunya adalah dia berwudu. Kan enggak ada kata-kata batal. Enggak ada kata-kata batal, tapi ada kata-kata fal yatawaddo, hendaklah dia wudu. Maka maknanya adalah batal. Batal, maka dia harus wudu lagi. Tapi hadis yang ke-67 dari Tolak Ibn Ali, seorang bertanya, "Masasu ya Rasulullah, saya kepegang tuh bagian depannya lagi sholat, apakah saya ulangin wudunya?" Kata Rasulullah, "La, gak usah pakai wudu.
karena itu bid'atun minka, itu bagian dari tubuh ente. Jadi enggak batal. Bagian dari tubuh gimana batal? Kok megang bagian dari tubuh batal? Berapa? Pakai yang 67 kita kepegang nih. Batal atau tidak niatnya? Orang batal atau enggak? Enggak batal. Alasannya karena kemaluan itu bagian dari tubuh kita. Pakai yang 68 batal. Pakai yang 67 enggak batal. Yang benar yang mana? Walhasil kan ada ulama yang ngambil hadis 67. Ada ulama yang ngambil hadis 68. Imam Syafi'i kalau saya batal berarti saya enggak wudu, takut batal. Kalau saya batal wudu, maka tetap sholat. Sholatnya kan tetap. Mana yang lebih akhwat? Mana yang lebih hati-hati? Yang batal, yang wudu. Imam Syafi'i ketika ada dua hal yang kayak begini, ngambilnya yang 68. Ambilnya yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati berarti enggak batal. Sama tadi. Nyentuh istri ya. Nyentuh istri. Imam Syafi'i kan pakai aulamasun nisa. Lamasun nisa sendiri kan penafsirannya panjang tuh. Apakah lamas itu artinya bersentuhan atau lamas artinya jima? Dua-duanya bisa dibenarkan. Imam Syafi'i ngambil yang mana? Ngambil yang paling ringan, yaitu bersentuhan. Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Kan dijawab tuh. Gimana bersentuhan tadi? Mencium aja enggak batal. Kalau kita umpamanya nih, saya ngambil batal, Bapak mengambil enggak batal. Saya mana yang lebih akhwat? Mana yang lebih hati-hati? Yang batal. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, enggak batal ngapain wudu lagi? Salat aja. Kalau Imam Syafi'i bilang, ntar juga ada sholat kok, tapi ada wudu dulu. Kan utamanya kan sholat ya. Intinya ke sholat. Ini imam yang pengikut Abu Hanifah langsung sholat karena berpendapat tidak batal. Imam Syafi'i juga bakal sholat, tapi beliau wudu dulu, wudu lagi baru sholat. Imam Syafi'i ngambil gak? Ini diambil gak? Hadis yang 67 diambil, hadis 68 diambil. Kalau Imam Abu Hanifah yang 67 gak diambil, maaf, 67 diambil, 68-nya gak diambil. Imam Syafi'i gabungin dua-duanya. Kalau yang takwil gimana? Maksudnya ini masa zakarohu pakai celana kali, kepegang, pakai celana. Kalau pakai celana mah nggak diperdebatkan. Kalau umpamanya kita ini pakai ini kan kepegang gitu ya. Ada alas. Ini mohon maaf kita bukan bicara porno ya, tapi ini fikih. Kesenggol kayak begitu. Ini batal atau tidak? Kalau itu mah nggak diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan adalah sentuhan langsung antara tangan kita dengan terus ini tangan atau pakai bahan yang lainnya. Masa itu kan megang tuh nggak ada orang megang pakai kaki. Maka kalau misalnya kaki kita kecolek barang depannya, batal atau tidak? Tidak, karena nggak ada bahasanya masa itu pakai kaki. Orang yang nggak punya tangan, itu jangan kayak orang Yahudi nggak apa sih? Gitu. Kan ada orang yang nggak punya tangan ya, tapi punya kaki. Kalau dia nyentuh kakinya, apakah bisa diganti sebagai ini kan tangan dia nih? Makan dia juga pakai tangan. Ada loh Pak. Ada orang yang makannya pakai kaki karena nggak punya tangan. Buat dia, apakah kita bilang batal tuh? Dia udah hidup kayak gitu udah susah, itu kenapa nyusahin lagi sih? Kenapa itu mau nyusahin lagi? Karena narik-narik ini kaki sebagai badalan tangan. Sekarang buat bapak-bapak, buat kita yang sempurna alhamdulillah, boleh gak makan pakai kaki? Gak boleh. Buat dia boleh gak makan pakai kaki? Boleh. Apa gak boleh tuh kita kiasin antara kaki dengan tangan? Tapi jangan beratin kayak begitu.
itu terlalu kalau umpamanya orang menarik-narik ya antara kaki sama dengan tangan untuk orang kayak gitu. Nah, jadi yang saya kepengen ibu-ibu dan bapak-bapak dapat adalah ini kan hadis ini kan jelas banget Pak, bertentangan Pak. Yang satu bilang batal, yang satu bilang nggak batal. Kita udah bisa logowo atau belum nih? Ngambil yang ini kayak begini, ngambil yang ini kayak begini. Nah, saya yakin bahwa hampir semuanya mazhabnya Syafi'i. Memahami gak kenapa kok Imam Syafi'i ngambilnya kayak begitu? Sama kayak tadi itu menyentuh jadi batal. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Abu Hanifah bilang nggak batal. Bahasa enakan mana? Enakan yang nggak batal, Ustaz. Gampangan dikit kan gitu. Gampangan. Kalau bahasa kita enggak, Imam Syafi'i itu hati-hati. Karena itu saya tetap aja ambil mazhab Imam Syafi'i karena beliau lebih berhati-hati. Toh masalahnya wudu enggak salah, enggak wudu malah ada yang ketinggalan. Atau mazhabnya Hanafi. Sentuh tadi menyentuh perempuan atau menyentuh istri. Atau wudu lagi. Saya marahin enggak? Enggak. Apakah salah orang wudu lagi? Enggak. Bagus-bagus aja. Kalau ente enggak wudu, saya bilang ente salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah karena sudah batal tapi belum wudu. Jadi bagusan yang mana, Ustaz? Bagusan yang wudu lagi. Di sini menangnya Imam Syafi'i. Nanti di bab muamalah, kalau kita dilibat kayak Imam Syafi'i kayak begini, kita jual teh botol aja susah banget. Susah banget. Antum jual nih teh botol. Ada orang mau beli, nggak boleh dia minum langsung, Zat. Nggak boleh. Dia harus bilang, "Bapak, harganya berapa?" Saya akan bilang harganya 5.000. Saya beli 5.000. Saya jual teh botolnya. Saya terima teh botolnya. Maka baru boleh minum. Itu mazhab Syafi'i. Baru boleh minum. Bapak ngelakuin kayak gitu gak? Kagak. Berarti Bapak dalam muamalah itu udah lebih banyak pakai ikut mazhab Hanafi. Nah, di muamalah itu banyak Hanafi kan udah sama-sama tahu. Udah sama-sama tahu teh botol kan Syekh Ma'ruf gitu ya. Ya, ini harga pasarannya 5.000, enggak usah lah pakai bilang saya jual, saya terima. Kobil tuh asalnya pakai kobil tuh enggak, Ustaz? Kan dia akad ya. Kan akad jual beli. Akad jual beli harus pakai kobil tuh. Kayak kita nikah kan akad. Itu kan pakai saya nikahkan, saya terima. Nah, ini ternyata nanti kita baru sadar ternyata saya kalau muamalah pakai mazhab Hanafi ya, enggak pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau beribadah pakai mazhab Syafi'i. Nah, yang mau tetap bermadzhab Syafi'i baik di muamalah maupun di ibadah, jangan lupa ntar kemana-mana beli teh botol harus pakai ijab qabul. Harus pakai ijab qabul. Bagus atau tidak? Siapa yang bilang enggak bagus, Ustaz? Pakai ijab qabul. Bagus. Tapi beli apa aja harus pakai ijab qabul. Termasuk mau guntingan ijab qabul. Berapa harganya, Pak? Kan ini kan ijarah ajar ya. 10.000. Baik. Saya minta Bapak untuk mencukur rambut saya dengan upah 10.000. Baik, saya terima perjanjian 10.000. Nah, sekarang ini kan diperingan dengan menu. Daftarkan gitu kan, cukur dewasa 10.000, anak-anak 5.000. Kita baca itu dianggap ijab qabul. Kalau pakai mazhab Syafi'i benar? Belum ijab qabul. Belum. Ya, baik. Ini alhamdulillah kita dapat dua-duanya. Jadi kita paham betul ini dan
nanti kita bisa memaklumi kalau ada orang yang berbeda pendapat. Yang saya ingin sampaikan atau ingin bapak-bapak semuanya nyampe adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa memaklumi ketika terjadi perbedaan asal dua-duanya punya dalil. Yang kita nggak mau adalah orang pakai logika, Pak. Pakai logika mutlak meninggalkan dalil. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang lain tuh berantem gituan, semuanya pakai dalil. Kalau kita sekarang nih banyak berantem, dua-duanya nggak pakai dalil. Baik, mungkin saya sudah ditegur, kita cukupkan. Masih ada waktu untuk pertanyaan. Ya, silakan yang bertanya. Masih bab nawaqidul wudu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Subhan. Gini Ustaz, mau tanya. Kalau dari segi wudu kan Imam Abu Hanifah ya sama Imam Syafi'i kan berbeda ya. Kalau nggak salah Imam Hanafi itu digosok ya kalau nggak salah ya. Gimana kasusnya kalau misalkan saya wudu dengan Imam Syafi'i, lalu saya pergi ke pasar, saya kecolek sama wanita. Lalu di situ saya pakai mazhab Hanafi. Nah, terus saya langsung sholat. Nah, itu gimana Ustaz? Apa boleh pakai dua mazhab dalam satu kasus seperti itu? Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebenarnya kan mazhab nggak ada, Ustaz. Asalnya kan mazhab nggak ada. Adanya kan pengertian yang dibukukan akhirnya jadi mazhab. Kalau umpamanya kita balik nih. Saya tetap kok prinsip-prinsip dasarnya berpegang kepada mazhab Syafi'i atau Hanafi. Saya udah baca nih hadisnya kayak begini. Saya mikir-mikir lagi, saya pikir-pikir. Ini yang lebih kuat nih. Ini yang lebih kuat. Hadis untuk wudu. Saya bukannya masah, akan tapi cuci. Nah, kenapa saya pakai cuci? Karena Qur'annya juga bilang faksilu. Faksilu kan cuci. Maka saya ngambil karena dalilnya lebih kuat pakai cuci. Nanti pas tapi saya 3 kali dan saya pakai pendapat-pendapatnya mazhab Syafi'i yang lainnya. Cuman giliran wudunya, saya lihat lagi, ini lebih kuat mana nih? Jadi saya berpindah atau berbeda pendapat itu karena ijtihad saya. Setelah melihat dalil, boleh atau tidak, itulah yang dilakukan oleh Imam Nawawi, itulah yang dilakukan oleh Imam Ghazali, itulah yang dilakukan oleh para imam besar. Mereka banyak sekali berbeda pendapat dengan imamnya, dengan Imam Syafi'inya. Nah, walhasil boleh berbeda pendapat dengan madhab asal pakai dalil. Jadi, prinsip dasarnya tetap mazhab Syafi'i. Saya lah contoh simpelnya. Ketika saya mau keluar nih, punya wudu, istri saya salaman, cium tangan, apakah saya wudu lagi? Enggak. Lah, Ustaz bukannya mazhab Syafi'i ya, tapi untuk yang ini banyak banget hadisnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah bersentuhan dengan istri-istrinya tidak membatalkan wudu. Nah, saya ngambil tengahnya, Pak. Kalau saya bersentuhan sama di luar istri saya, di luar muhrim saya, maka saya batal. Pendapat saya batal. Tapi kalau sama istri saya, enggak. Dalilnya mana? Tadi itu Rasulullah di riwayat yang menyentuh, riwayat yang lain lagi adalah mencium, riwayat yang lainnya mindahin kaki ya. Kan Rasulullah sholat tahajud. Sholat tahajud, kaki Aisyah kan menghalangi sejadahnya atau tempat sujudnya. Kan Rasulullah pindahin. Kan ada yang mau takwil, itu mindahinnya Aisyah pakai selimut. Jadi yang dipegang adalah selimutnya Aisyah. Ya Allah, ini musim panas musim dingin sih. Kan enggak jelas musim panas musim dinginnya. Aisyah tidur pakai stocking, pakai celana panjang.
nggak model zaman dulu, belum kayak begitu. Dan ini dalam rumah ini mohon maaf ini off the record ini. Dalam rumah orang Arab lebih seksi dibanding orang Indonesia. Orang Arab pakai baju-baju yang istilahnya baju bebas, bukan pakai baju yang kelihatan. Dibanding sama orang, tapi di luar ditutup gitu. Di dalam nggak apa-apa, karena di dalam kan boleh. Masalahnya apalagi cuma didorong lakinya, boleh silakan. Ini orang kita giran mana ke kondangan cakep, giran ama lakinya koyok mulu katanya gitu. Nah Aisyah nggak normal lah. Normal kan pasti yang dipegang kan kakinya, Pak. Tangan sama kaki, kulit sama kulit bersentuhan. Rasulullah pindahin. Rasulullah wudhu lagi gak? Gimana wudhu orang lagi sholat kok wudhu lagi? Nah, sholatnya diterusin. Berarti kan sentuhan antara laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu. Ini ijtihadnya saya kayak begitu, Ustaz. Nah, begitu juga dengan yang antum tadi itu. Antum lihatin aja dalilnya. Kalau nanti dalilnya ternyata ini kan doif, ya udah, doif tinggalin. Ambil yang lebih kuat. Tambah bingung. Kalau ngajinya cuma sampai sekarang, hari ini inting, besok ngaji lagi bingung. Nah, tapi kalau ngajinya terus, insya Allah bingungnya enggak. Sama kayak dulu saya belajar, kita belajar 4 mazhab, Ustaz. 4 mazhab gimana enggak bingung? Wong main tembak-tembak sono bilang gini. 4 mazhab kan semuanya saling ini kan. Mulai dari Gontor tuh udah diajarin 4 mazhab kan. Nah, baca Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu kan si Ono bilang gini dijawab, si Ono bilang begini dijawab lagi. Jadi yang benar yang mana nih? Nah, kita harus mengetahui konsep dasarnya dulu nih. Konsep dasarnya kayak gini loh. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak harus tahu konsep dasarnya, pola berpikirnya kayak apa. Nah, dulu saya ngaji ada kitab-kitab toharoh semuanya ini kayak begini, ngaji. Guru saya kadang-kadang madhabnya Syafi'i, kadang-kadang madhabnya Hanafi. Kalau dengan Dr. Nurin Iter madhabnya Hanafi, kita disalahin mulu tuh. Ini salah, Hanafi salah. Tapi kalau kita giliran guru kita madhabnya Syafi'i, asik nih, bener semuanya. Banyakan benernya kalau kita gurunya madhab Syafi'i. Nah, insya Allah madhab saya masih Syafi'i, tapi tidak Syafi'i yang apa namanya, yang kaku ya. Ketika ada hadis sahih kuat, ini malah nggak ditinggalin. Ini ditinggalin karena ikut madhab. Enggak, saya kalau ada hadis sahih yang kuat, maka sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i, kalau kamu mendapati hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, maka pendapatku buang ke tong sampah. Itu wasiatnya Imam Syafi'i. Ternyata wasiat ini bukan wasiat Imam Syafi'i doang. Abu Hanifah bilang begitu, Imam Malik bilang begitu, Imam Ahmad juga bilang begitu. Kalau ada yang bertentangan, buang aja pendapatku ke tong sampah. Ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Udah. Enggak, saya nanya, Ustaz. Ya. Silakan. Ustaz, mau nanya berhubungan dengan pemilu besok, Ustaz. Iya. Kan di pertemuan kemarin Ustaz bilang kita harus memilih caleg-caleg yang muslim. Iya. Iya. Jadi diprioritaskan memilih partai yang muslim. Iya. Tapi akhir-akhir ini kita lihat bahwa di internet bahwa banyak partai muslim berasal Islam ternyata memiliki caleg yang non muslim, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Pandangan Ustaz? Iya. Kalau ini di luar dari babnya nih, dari bab wudu. Babnya bab pemilu, tapi nggak apa-apa karena penting buat besok ya. Kita harus memaklumi partai Islam yang mencalonkan non muslimnya untuk kawasan tertentu. Tapi kalau umpamanya di kawasan Jakarta dipasang non muslim, ini ya terlalu. Dia berarti nggak pro Islam. Tapi kalau di kawasan yang minoritas, Islamnya minoritas, dia pasang caleg non muslim, mungkin ini adalah siasat ya. Adalah siasat, mungkin kita masih bisa terima gitu.
Terima. Jadi kita pilihnya kayak gimana? Ya pilih calon yang tetap muslim. Yang nyalonin partai non Islam gitu, partai nasionalis, ya udah nggak apa-apa. Lebih baik pilih partai untuk daerah. Contohnya di Bali atau di Papua. Ada PKS atau PBB atau siapa nyalonin non muslim. Sedangkan partai nasionalis nyalonin muslim, kayaknya sih nggak mungkin. Pasti calonnya non muslim. Kalau itu terjadi, calonnya muslim dari partai nasionalis, maka kita disuruh pilihlah partai nasionalis karena calonnya muslim. Kalau di Jakarta jelas-jelasan banget. Di Jakarta, di Depok, di Bekasi harus memilih partai yang pro Islam dan orangnya harus muslim. Pro Islam bapak-bapak dan tahu sendiri mana partai yang pro Islam dan mana yang kurang berpro kepada Islam.